kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Kristus, selamat malam, Shalom. Kiranya cinta kasih Yesus Kristus yang melampaui segala akal menyertai kita sekalian dalam persekutuan dengan Tuhan, walaupun kita berada di tempat kita masing-masing. Kiranya ini tidak menghalangi persekutuan kita di dalam Tuhan, tapi justru kiranya semakin mempererat kita di dalam doa kita bersama, agar Tuhan Yesus tetap menyatukan kita di dalam anugerah-Nya. Sidang jemaat Tuhan, renungan pada hari ini didasarkan dalam ayat Alkitab Amos pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Nah, sebelum kita masuk dalam renungan firman, terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, izinkan kami naikkan syukur kepada-Mu atas anugerah Tuhan yang memimpin kami serta memberkati kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman. Kiranya pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kami, supaya oleh anugerah-Mu Tuhan menyatakan kehendak bagi kami, dan kami boleh menerima kebenaran firman sebagai penuntun jalan kehidupan kami sehari-hari. Karena itu biarlah dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan berbicara kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada malam hari ini sengaja diambil dari Amos pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur, aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga pilih Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan menemukan penguasa dari antaranya, dan segala kebesaran yang besar-besar. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat tidak berkeempat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menolak Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tapi disesatkan oleh dewa-dewa yang oleh milik-miliknya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga Yerusalem dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang-orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara.
anak dan ayah menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan yang agung. Mereka meletakkan diri di samping setiap misbah di atas pakaian gadaian orang dan menyembelih orang-orang yang kena tenda di rumah Allah mereka. Demikianlah bacaan Alkitab, berbahagialah yang benar dan yang berlakukan itu dengan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini atau malam hari ini adalah dari kitab Amos pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8. Ada beberapa catatan sebagai pokok pikiran. Yang pertama tentang kemunculan Amos tengah kehidupan umat Israel. Menurut kitab Amos 1 ayat 1, Amos muncul saat Raja Yerobeam II berkuasa di kerajaan Israel Utara dan Raja Usia memerintah di Yehuda. Waktu kemunculan Amos, kondisi kerajaan Israel Utara sedang dalam masa-masa yang baik berkat keberhasilan Raja Yerobeam II yang mampu memanfaatkan situasi dan kondisi aman. Dia menata serta membangun kehidupan bangsanya ke taraf kemajuan di berbagai bidang, sosial, politik, militer, dan ekonomi, termasuk menetapkan batas wilayah kerajaan. Hasilnya, kerajaan dapat menikmati selain keamanan, kenyamanan, dan dari kacamata iman, tentu kemajuan itu merupakan kebaikan bagi kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan masyarakat bangsa Israel Utara secara keseluruhan. Tetapi dalam perjalanannya, kondisi yang baik itu digunakan oleh orang-orang tertentu dari kalangan terkemuka, yaitu para elit, untuk mengejar keuntungan bagi kepentingan diri sendiri dengan cara melakukan praktek yang bertentangan dengan kewajaran etika kerja dan usaha, sebab mereka melakukan tindak pemerasan dan ketidakadilan. Walau karena itu mereka harus mengorbankan kaum yang tak berdaya, yaitu orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Kenyataan itu membuat kemajuan yang sebenarnya membawa kesejahteraan karena kemakmurannya, ternyata itu hanya dinikmati oleh orang-orang atau mereka-mereka yang punya pengaruh, punya kuasa, mereka-mereka yang punya kemampuan khusus yang dapat memutarbalikkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini dapat kita ungkapkan perlakuan buruk dari orang-orang itu, baik secara sosial maupun terhadap sesama maksudnya, maupun dalam kehidupan sendiri. Dalam bacaan kita pasal 2 ayat 6-8, mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena kasut. Dalam ayat 7 mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah perempuan muda. Mereka merebahkan diri di samping setiap misbah di atas pakaian gadaian orang, kata ayat 8. Dan pasal 3 ayat 9, para pemuka di Samaria melakukan pemerasan. Ayat 10, mereka tidak tahu berbuat jujur. Sehingga dalam pasal 4 ayat 1 sampai 3, para wanita yang mabuk kemewahan, yang dijuluki lembu basah, yaitu para istri pejabat, mereka mendorong para suami-suami mereka melakukan pemerasan dan penindasan guna mendapatkan uang. Dalam pasal 5 ayat 11 soal sistem perpajakan, bahwa dalam sistem perpajakan telah diatur sedemikian rupa yang menguntungkan kaum berkuasa dan berpunya,
Sementara kaum miskin dipaksa membayar terlalu banyak kepada tuan tanah. Pasal 8 ayat 46 dalam soal perdagangan, ada kecenderungan menggali keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara tidak adil, walaupun mereka tahu itu juga merugikan orang lain. Masih dapat kita catat begitu banyak perbuatan buruk yang mereka lakukan. Nah, kendati perlakuan buruk mereka lakukan seperti tidak apa-apa, mereka tetap memelihara atau melakukan kehidupan peribadatan mereka. Mereka tetap memelihara hari-hari raya keagamaan sesuai tradisi peribadatan umat, seperti pertemuan-pertemuan istimewa dalam bentuk upacara-upacara persembahan korban, seperti korban sajian, korban bakaran, korban keselamatan. Juga mereka membayar persepuluhan dan lain-lain. Namun dalam laku kehidupannya, seperti dikatakan tadi, mereka berbuat sekehendak diri sendiri. Apa yang mereka mau mereka lakukan tanpa mempedulikan etika moral atau ketentuan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Itulah sebabnya dengan mengejar keuntungan mereka melakukan apa saja, kendati pun orang lain itu sangat dirugikan. Mereka tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Yang mereka lihat adalah mereka hanya melihat diri sendiri. Mereka mendiamkan suara hati mereka yang memperingatkan akan kejahatan itu. Nah, saudara-saudara, mudah-mudahan hal seperti ini tidak kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab jelas-jelas firman Tuhan menyatakan seperti Amos 4 ayat 4-5, Tuhan menghitung itu sebagai kejahatan. Amos 5 ayat 21-23, kata Tuhan, aku membenci, aku menghinakan perayaan itu. Saudara, yang lebih memperhatikan atau yang memprihatinkan bahwa dalam praktek seburuk itu yang dilakukan oleh umat, lembaga peradilan yang seharusnya dapat menampilkan keadilan itu ternyata digunakan sebagai alat legitimasi oleh oknum-oknum tertentu, sehingga kaum lemah yang tak berdaya sungguh-sungguh tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak mendapatkan keadilan atas perkaranya. Amos 5 ayat 7, mereka mengubah keadilan menjadi hidup atau racun. Mereka menempaskan kebenaran ke tanah. Amos 5 ayat 11, mereka menginjak orang lemah. Maka terjadilah penderitaan kepada kaum lemah yang tak berdaya, sementara kaum yang kaya menjadi lebih kaya. Mereka yang punya kemampuan lebih berjaya. Lembaga keagamaan di bawah pimpinan para imam Amasiyah tidak melakukan tugasnya secara fungsional sebagai pengantara Allah dan manusia, yang harusnya juga menyuarakan kebenaran di samping tugas imamat. Dalam tugas imamat, mereka berdiam diri saja. Mereka tidak berani dan atau sengaja tidak memberi teguran, dan karena takut dilepas jabatannya. Atau mungkin sekali mereka juga ikut-ikutan menikmati hasil dari kejahatan ketidakadilan itu. Padahal tugas imam ialah mereka memimpin umat untuk beribadah kepada Allah dan berusaha agar peribadatan umat itu berlangsung secara teratur dan benar. Karena tugas itu diterima dari Allah sendiri. Ini kata Ulangan 18 ayat 5 dan ayat 7. Paling tidak ada 3 fungsi khas imam. Yang pertama, yang berkenaan dengan ibadah, mereka harus menjaga dan mengawasi kekudusan penyelenggaraan ibadat korban. Ini dicatat dalam Imamat 4 ayat 34, dan juga Imamat 8 ayat 15. Yang kedua, fungsi pemeliharaan ibadah.
pemeliharaan ibadah kudus, bahwa imam berperan sebagai pemberi nasihat kepada umat dalam setiap perkara yang kaitan dengan ritus dan kultus. Betul. Ini langsung dari yang itu? Yang kedua ya? Iya, yang pokoknya sebelum yang ini ya? Langsung, oke. Dan mulai. Yang kedua, fungsi pemeliharaan ibadah kudus, bahwa imam berperan sebagai pemberi nasihat kepada umat dalam setiap perkara yang berkaitan dengan ritus dan kultus. Dalam hal ini imam harus tegas menyatakan mana yang benar dalam arti kata suci menurut Tuhan dan mana yang salah. Imamat 10 ayat 10, kamu harus dapat membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Ketiga, ia menyampaikan berkat. Dalam kodeks imamat kita dapat melihat rumusan berkat itu yang sampai sekarang masih dipakai oleh gereja-gereja, seperti yang juga kita lakukan di gereja ini, Bilangan 6 ayat 24 sampai 27. Saudara, dalam kondisi praktek kehidupan moral dan keburukan moral keagamaan yang begitu buruk, saya ulangi, dalam kondisi praktek kehidupan moral dan keagamaan yang begitu buruk, muncullah Amos dari Tekoa. Nah, tentang Amos sendiri, bahwa Amos bukan berasal dari warga kerajaan Israel Utara, tetapi berasal dari kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Yang kedua, Amos hanyalah seorang peternak kambing domba dan juga mungkin petani. Tetapi Allah berkenan memanggil dia untuk menyampaikan teguran atau kritik terhadap perosotan moral keagamaan Israel Utara itu. 1 ayat 15. Dulu Pak Pendeta. Dari lagi ya? Mulai. Oke. Tentang Amos ya? Iya. Dan mulai. Tentang Amos. Ini sangat penting untuk juga diperhatikan, bahwa Amos bukan berasal dari warga kerajaan Israel Utara, tetapi dia adalah warga kerajaan Yehuda. Kedua, Amos hanyalah seorang petani, seorang peternak kambing domba, dan mungkin juga dia seorang petani. Tetapi Allah berkenan memanggil dia untuk menyampaikan teguran atau kritik terhadap perosotan moral keagamaan Israel Utara itu. Lihat pasal 7 ayat 15. Dikatakan dalam Amos 7 ayat 14, sebagai peternak domba, menurut pengakuannya, Amos bukanlah seorang nabi atau keturunan nabi, tetapi pasal 7 ayat 15, Tuhan memanggil atau Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba dan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Saudara, kenyataan ini sangat baik untuk juga kita renungkan, bahkan hayati, karena hal itu memberi pelajaran yang sangat berarti, bahwa Tuhan memanggil setiap orang tanpa pilih dari mana dia berasal. Yang penting dia layak menjadi alatnya untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya sesuai dengan tuntunan firman. Tidak berlebihan kalau kita sebut bahwa Tuhan memanggil kita masing-masing untuk tugas seperti itu, bahwa Allah memanggil dan memakai siapa saja dari kita atau setiap kita, memakai kita gerejanya. Pokok kedua dan benar tentang cakupan pemberitaan Amos. Di dalam Amos pasal 1, Tuhan memanggil Amos berkenan dengan kondisi buruk yang terjadi di Israel, atau dikatakan tentang Israel. Logikanya jelas bahwa Amos muncul
karena masalah yang terjadi di Israel Utara. Hal itu diperkuat oleh kesaksian Amos sendiri bahwa dia sungguh-sungguh bukan sebagai nabi, bukan berasal dari keturunan orang Lewi, tapi dia hanyalah seorang ternak biasa. Tetapi sidang jemaat Tuhan, dalam kenyataannya pada waktu dia panggil, dia bukan hanya bersuara tentang orang Israel itu. Dia tidak hanya bicara tentang Israel maupun Yehuda, tetapi diterangkan dalam pasal 1 dan pasal 2 kitab Amos. Di sana muncul nama dari bangsa-bangsa yang lain. Kita lihat misalnya dalam Amos 1 ayat 1 sampai 3 disebutkan tentang perbuatan jahat Damsyik. Dalam Amos 1 ayat 4 disebutkan nama Hazael, yaitu raja orang Aram yang sangat kejam dan jahat. Amos 1 ayat 7 di sana disebutkan tentang Gaza. Amos 1 ayat 8 di sana tertera penduduk Asdod, kerajaan dari Askelon, Ekron dan orang Filistin. Lalu di pasal 2 ayat 1 disebutkan tentang bangsa Moab. Nah, inilah bangsa-bangsa, dan di dalam pasal 2 ayat 4 sampai 5 Amos bicara juga tentang Yehuda. Saudara-saudara, karena itu kalau kita coba lihat cakupan dari pemberitaan kebenaran atau pengutusan Tuhan tidak hanya tertuju untuk umat Israel saja, tetapi untuk semua bangsa yang ada di sekitarnya, bangsa-bangsa dunia ini. Itu mau menunjukkan bahwa sungguhnya Tuhan tidak pernah pilih orang atau mengistimewakan satu bangsa tertentu, tapi semua bangsa, semua umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini ada di dalam cakupan pemberitaan dan menjadi objek dari pemberitaan kebenaran, penyampaian kebenaran Allah. Nah, karena itu mari kita hayati bahwa kita semua ada di dalam pengamatan Tuhan, dan semua umat manusia ini ada di dalam pengamatan Tuhan, menjadi objek daripada anugerah Tuhan itu sendiri. Nah, pokok ketiga sidang jemaat berkenaan dengan apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat tadi tentang Yehuda. Misalnya dikatakan di dalam ayat 4, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya terdahulu. Tentang hukum Tuhan ini dimaksudkan adalah keseluruhan hukum dalam perjanjian lama. Kalau kita dapat bandingkan Roma 3 ayat 19a. Dan ini juga berkaitan dengan hal yang menyangkut Taurat Tuhan secara keseluruhan, atau juga bicara atau menyatakan tentang hukum-hukum secara khusus yang diambil dari atau yang disampaikan oleh Tuhan. Mengenai ketetapan-ketetapan, itu adalah ketentuan yang telah diputuskan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah sebagai dasar dan pedoman kehidupan moral keagamaan yang harusnya diaplikasikan di dalam perbuatan-perbuatan nyata. Dan inilah yang menjadi persoalan bagi bangsa Yehuda. Nah, khusus untuk orang Yehuda dikatakan bahwa
Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri ruang pemujaan di Yerusalem dimakan habis. Ingat sidang jemaat, kerajaan Yehuda terdiri dari atau berasal dari keturunan Yehuda dan Benyamin. Kalau kita lihat, ini bangsa yang punya kekhususan dan keistimewaan. Mereka memiliki baik Allah menjadi pusat peribadatan umat dan yang berada di kota Yerusalem, dan kota itu disebut kota Allah. Sebab itu disebut sebagai kota Daud, kota Sion, dan seterusnya. Dia mempunyai keistimewaan khusus. Tetapi sidang jemaat, yang menjadi persoalan Amos di sini sampai dia juga bicara tentang itu, ialah dia menyampaikan teguran dengan sangat keras dan tegas. Mengapa? Dikatakan di dalam ayat 4, sekali lagi kita baca. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusan, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem itu dimakan habis. Ini harusnya menjadi catatan buat kita. Siapapun kita bisa menyebut diri sebagai orang pilihan Tuhan karena kita ditebus oleh Tuhan. Karena Allah adalah Allah Maha Kasih yang mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Tapi ini tidak menghilangkan fakta bahwa kita punya tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran itu dalam laku hidup kita. Ini tidak menghilangkan tuntutan kehendak Allah untuk setiap orang yang menjadi umat pilihannya, supaya mengaplikasikan kebenaran, merefleksikan keadilan dalam tindak yang bisa mendatangkan kebaikan kepada sesama, bukan merugikan sesama, bukan mencelakakan, bukan membuat orang jatuh, membuat orang tidak berdaya, semakin tak berdaya. Tetapi kita diutus supaya dapat menerangi kegelapan dosa itu dalam terang. Kamu adalah terang dunia. Kamu harus mencegah berbagai kebusukan. Ini yang harus. Itulah sebabnya sidang jemaat, ini semua memberikan arti yang sangat berat, sangat tegas kepada kita bahwa benar-benar Tuhan Allah tidak memiliki kasih. Amos diutus karena persoalan Israel, tapi dia bicara tentang bangsa-bangsa yang lain, termasuk Yehuda sendiri. Nah, ini menyatakan bahwa Tuhan benar-benar memperhatikan kehidupan ini. Itulah sebabnya sangat baik kalau kita membayangkan atau merenungkan membandingkan apa yang dikatakan dalam Mazmur 14 seperti ini. Bahwa Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Ayat 4, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Mazmur 11 ayat 4, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di sorga, matanya mengamati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Mazmur 11 ayat 5, Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Mazmur 11 ayat 6, Ia menghujani orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah piala mereka. Dan sekali lagi, tidak ada dispensasi kepada umat Yehuda. Tidak ada perlakuan yang lebih istimewa dalam arti kata perlakuan terhadap keadilan Allah untuk orang Israel. Sama perlakuannya dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena di mata Tuhan semua dituntut untuk bersikap sebagai manusia Allah.
Manusia diciptakan seperti gambar dan rupa Allah yang harus menyatakan kehendak Allah dalam rangka memuliakan Dia. Tapi manakala itu tidak dilakukan, Allah mungkin mengutus orang seperti Amos, tapi juga Allah memperingatkan mereka dengan hukuman dan bahkan melakukan hukuman. Belajar dari semua pengalaman ini yang bertolak dari bacaan kitab Amos tadi, maka kiranya kita dapat menarik beberapa kesimpulan atau beberapa hal yang harus kita terapkan. Yang pertama, bahwa kehidupan kita manusia dan umatnya secara keseluruhan tidak pernah lepas dari pengamatan Tuhan Pencipta. Kedua, bahwa Ia membalas setiap perbuatan yang dilakukan semua orang atau setiap orang tanpa kecuali, sebab Ia bertindak tidak pilih kasih dan tidak pernah memberi dispensasi terhadap pelanggar hukum dan yang menolak ketetapan-ketetapannya. Ketika manakala umat pilihannya tidak lagi melakukan fungsi tugasnya sebagai umat Allah, sebagai umat pilihan, sebagai hamba Allah, pasti nilainya tidak lebih dari orang-orang yang bukan umat. Sebab firman Tuhan menyatakan bahwa kamu harus menyatakan terang kebenaran bagi dunia yang gelap dengan segala kejahatannya. Roma 12 ayat 1 sampai 2, kamu harus tidak serupa dengan dunia, harus ada perubahan. Yang keempat, bila engkau tidak melakukan hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, pastilah Tuhan menjadi lawan yang akan membalas segala kejahatan. Ingatlah seperti halnya Amos yang bukan berasal dari keturunan orang Lewi, namun berkenan dipanggil dan diutus secara khusus untuk menyuarakan kebenaran kepada umat Israel, kepada umat Yehuda dan kepada semua suku bangsa di sekitarnya. Maka kita juga dipanggil untuk menyatakan kebenaran itu dan menyaksikan kemuliaan Tuhan itu bukan hanya di lingkungan kita sendiri, tetapi di lingkungan di mana kita hidup di tengah-tengah dunia, termasuk di lingkungan orang yang tidak bersama-sama dengan kita. Saudara, marilah kita gunakan keberadaan kita untuk menyaksikan kebenaran Allah sesuai fungsi kita sebagai umat Tuhan, fungsi imamat kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Biar di tengah kegelapan kita bawa terang, di tengah keadilan kita berbuat adil, di tengah ketidakbenaran kita munculkan kebenaran menurut kehendak Allah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Karena kita dipanggil, kita diutus untuk menyatakan itu di tengah-tengah, supaya kekudusan umat Allah sungguh-sungguh terpelihara. Ingatlah, Allah melihat kita, Allah memanggil kita, Allah juga melihat dunia. Allah ingin agar semua umat manusia itu memperoleh kebenaran, dapat diselamatkan. Kalau tidak, mari kita ingat firman Allah. Saudara-saudara, mari kita minta kekuatan dari Tuhan untuk menuntun kita dengan Roh-Nya yang kudus agar mampu melakukan kehendak-Nya. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman dan melakukan itu dalam kehidupannya. Tuhan memberkati. Amin. Berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau Allah Tuhan kami, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang juru selamat kami, berkenan menyelamatkan kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan menjadikan kami sebagai anak-anak tuntunan, anak-anak tebusan. Kami bersyukur
Karena di samping Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan pun memanggil dan memutuskan supaya kami dapat menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini, di lingkungan keluarga kami, gereja kami, dan di lingkungan masyarakat secara umum. Mampukanlah kami orang-orang yang lemah ini Tuhan, supaya dapat mewujudkan diri sebagai anak-anak Allah. Biarlah Bapa, oleh pimpinan Roh Kudus, Tuhan menuntun kami supaya mampu menerjemahkan kebenaran firman itu dan merefleksikannya dalam kehidupan nyata. Berkati semua umat Tuhan yang mendengarkan suara-Mu. Berkati setiap pribadi, keluarga yang ada di lingkungan persekutuan kami. Tolong pakailah kami menyatakan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi yang berdampak akibat merebaknya virus corona yang mempengaruhi semua bidang kehidupan, tolonglah Tuhan Yesus supaya apa yang terjadi ini juga menjadi pelajaran yang berarti bagi kami, untuk kemudian kami melihat bahwa di atas segalanya ada Tuhan. Tuhanlah yang mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dengan maksud untuk memanggil semua umat manusia, memanggil kami meninggalkan berdosaan kami, atau meninggalkan kemampuan diri kami luar Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan, mengakui Tuhan sebagai Allah yang mengatur segala-galanya. Tolong Yesus, izinkan kami berdoa untuk orang-orang yang terpapar oleh virus corona. Tuhan, izinkan mereka mendapatkan kekuatan dan kesembuhan. Secara khusus kami berdoa untuk para dokter, demikian juga perawat yang menangani langsung orang-orang yang terpapar virus corona, bahkan yang menangani orang-orang sakit. Tuhan, jagailah hamba-hamba-Mu dengan kekuatan dan kesehatan. Hindarkanlah mereka dari penyakit itu juga, supaya mereka boleh dipakai bagi kesembuhan orang-orang yang datang minta pertolongan. Inilah doa kami Tuhan. Berkati semua orang yang terkait dengan penanganan virus corona. Berdoa untuk mereka-mereka yang secara khusus ditugaskan untuk menangani ini. Tuhanlah menolong. Berdoa Tuhan Yesus untuk semua pergumulan dari umat manusia dan lebih khusus lagi bagi kami. Percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah membiarkan umat. Karena itu berkatilah kami. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini sungguh-sungguh memberikan manfaat sekecil apapun bagi kehidupan kita. Semoga di waktu-waktu yang akan datang dengan segala permasalahannya, kita selalu bersandar kepada Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian sesuai dengan rahmat-Nya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Iya. Apakah aku ini, Tuhan?
She died.